maka segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kita bisa menyempurnakan melaksanakan amal salawat dan salam terucap untuk junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh. Ya, saya ucapkan ahlan wa sahlan, terima kasih atas silaturahminya. Mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kita bersama. Jadinya sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasul, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dan kita saling menyambung silaturahmi. Ya, yang berikutnya ya, kalau minta didoakan sih ya insya Allah lah didoakan, cuma ya saya kan bukan nabi dan juga bukan wali. Ya, masalah kabul tidaknya itu ya Allah yang menentukan. Di permintaan didoakan insya Allah, dan saya pun ya setelah saya rasakan setelah usia itu semakin bertambah itu ya ternyata pengaruh terhadap para santriwati itu kita sendiri ada pengaruh yang luar biasa ya. Diantaranya itu saya senantiasa mendoakan para santriwati sabar di dalam ilmu, terus kemudian dilembutkan hatinya untuk bisa menerima hidayah, dimudahkan di dalam penerimaan ilmu. Senantiasa saya panjatkan, atau mungkin dulu tidak apa-apa ya, kecil gitu. Mungkin saatnya gendong dulu nggak? Terus kemudian yang berikutnya ya, dan kita semuanya ya, bukan antum saja ya, kita semuanya di sini diberi istiqomah oleh Allah, berada di jalannya bagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Doa untuk istiqomah itu kan yang menjadi dulu sorif kolbi alal iman wa fatih, wahai zat yang membolak-balikkan hati, terbukanlah, baliklah hatiku untuk iman dan taat kepada ya. Ini termasuk doa yang ya jangan kita lupakan juga, sama-sama kita minta agar supaya Allah berkenan memberikan istiqomah kepada kita, tetap iman dan taat kepada Allah. Ya, sebenarnya ini ya kalau saya itu kadang-kadang itu ketemu santri yang hari ini ya, antum dari mana? Saya itu dari Jakarta. Orang tuamu namanya siapa? Setelah disebut, nah dulu itu bapakmu, abimu itu muridku, gitu kan ya. Saya bersyukur umur saya panjang bisa ngajar lagi anak murid saya. Ya karena saya sangat bersyukur dikasih ilmu sedikit, tapi yang saya inginkan itu ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu, ini sini duduk sini enggak apa? Ilmu yang bermanfaat itu bagian dari 3 amal soleh yang istimewa ya. Apabila nanti kita sudah dipanggil Allah, kita masih dapat aliran pahala ya dari 3 macam jenis amal soleh. Nah, yang menurut saya yang paling sangat berharga dari ketiga itu adalah yang ilmu yang manfaat. Maka ya
saya pesankan sekecil apapun ilmu yang kita miliki, jadikanlah ilmu itu yang bermanfaat. Insya Allah kalau orang punya ilmu manfaat, saya yakin mesti dia soleh. Kalau perempuan mesti soleh, karena memiliki ilmu yang manfaat. Terus kemudian kalau orang punya ilmu manfaat, itu insya Allah ringan untuk jariah, sudah jariah. Ya, karena orang kaya sekaya apapun, ya, kalau tidak memiliki ilmu yang manfaat, tidak jadi orang yang soleh, maka untuk sedekah jariah itu berat sekali. Yang merasa masih belum punya ini, masih punya butuh itu, butuh ini, sehingga mengeluarkan untuk sedekah itu sangat berat sekali. Dihantui banyak pertimbangan duniawi atau turut amal, panjangnya angan-angan. Ya insya Allah ya ilmu manfaat itu menghantarkan kita untuk jadi orang soleh, anak soleh untuk orang tua kita, dan insya Allah kita pasti akan mudah untuk sedekah jariah. Ya mungkin dalam kesempatan ini mau saya sampaikan ya kisah nenek Bani Israil gitu ya. Mungkin kalau sudah pernah dengar ya, ini pengulangan untuk pengkajian. Kalau yang belum dengar ya ini bagian daripada cerita inspiratif. Kisah ini terjadi pada zamannya Nabi Musa. Ya, kisah ini terjadi pada zamannya Nabi Musa. Yang kita semuanya sudah maklum ya, Bani Israil di Mesir itu dikarenakan ya Nabi Yusuf itu dibuang saudaranya di sumur, terus kemudian dibawa pedagang ke Mesir untuk dijual jadi anak budak, jadi budak. Terus kebetulan yang membeli Yusuf ini adalah Zulaikha, ya, istri Perdana Menteri Mesir yang akhirnya dijadikan anak angkat. Singkat ceritanya, setelah suami Zulaikha meninggal, wafat, yaitu Abdul Aziz, kemudian Mesir dilanda krisis pangan, akhirnya Nabi Yusuf naik jadi Perdana Menteri. Kemudian Zulaikha yang memang sudah takdir, karena ceritanya itu kan panjang ya. Zulaikha itu aslinya kan putra pembesar Yaman, yang dia itu dijodohkan oleh orang tuanya dengan para bangsawan di Yaman. Itu tidak ada satupun yang merasa cocok ya, karena ia mimpi bahwasanya suaminya itu adalah Perdana Menteri Mesir ya. Karena sudah takdir perjalanannya begitu, ini tidak mungkin saya ceritakan semuanya ya. Akhirnya Yusuf jadi Perdana Menteri. Nah pada waktu itu saudaranya yang berada di Palestina krisis pangan, akhirnya datang ke Mesir untuk membeli gandum itu kan. Kemudian ceritanya akhirnya karena ketemu dengan saudaranya dan ketemu juga dengan Nabi Yakub, kemudian keluarga Yakub diboyong ke Mesir. Nah, anak turunnya Yakub, saudara-saudaranya Nabi Yusuf, itulah akhirnya Bani Israil yang tinggal di Mesir. Nah, karena Bani Israil itu statusnya adalah imigran, bukan penduduk asli Mesir, perjalanan waktu berikutnya terjadilah gap setelah meninggalnya Nabi Yusuf antara Bani Israil dengan penduduk asli Mesir, yang puncaknya yaitu pada masa Mesir dipimpin oleh Fir'aun ya, yang pada waktu itu Bani Israil ditindas oleh Fir'aun yang mengeluarkan undang-undang siapapun Bani Israel yang melahirkan bayi laki-laki harus dibunuh gitu kan. Nah akhirnya
ibunda Nabi Musa melahirkan, dan ia merasa Bani Israel kebetulan yang lahir itu bayi laki-laki, akhirnya dibuang ke Sungai Nil. Nah, perjalanan berikutnya Nabi Musa diasuh oleh Fir'aun, istri Fir'aun yang wanita mukminah, wanita yang beriman, mendidik Musa. Dan perjalanan berikutnya Musa diangkat jadi rasul itu kan. Nah, ketika Nabi Musa jadi rasul, pertentangan terjadi antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Ya, yang puncak ceritanya adalah Fir'aun itu mau membunuh Nabi Musa, ya sekaligus menangkap hidup-hidup atau mati seluruh Bani Israel. Nah, keputusan istana itu bocor dan disampaikan kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bersepakat malam itu juga Bani Israel harus meninggalkan Mesir. Akhirnya sepakat siap-siap untuk meninggalkan Mesir, menjadi hijrah ke Palestina lagi. Pokoknya meninggalkan Mesir untuk menyelamatkan diri. Tapi kodaruwo untuk meninggalkan Mesir itu pada malam hari itu selalu mengikuti jalan yang jalan itu berputar-putar. Jadi bingung Bani Israil, keluar dari Mesir itu bingung. Keluar dari jalan, kemudian putar lagi balik ke jalan, dia keluar pertama itu sampai 3 kali. Nah, ini akhirnya mereka bermusyawarah, padahal kita sempit waktu, ya semalam ini saja kita harus pergi dari Mesir ini. Akhirnya musyawarah. Nah, salah satu dari sesepuh Bani Israel itu teringat, ya ada kata itu ya kalau bahasanya itu tutur tinular, ya wasiat Nabi Yusuf, ya yang wasiat itu disambung-sambungkan akhirnya sampai pada salah seorang sesepuh Bani Israel yang teringat pesan Nabi Yusuf. Ya, kalau nanti suatu saat entah sebabnya apa Bani Israel ini terpaksa harus meninggalkan Mesir, maka jangan lupa jasadku ikut bawalah pergi keluar dari Mesir. Nah, karena ada pesan Nabi Yusuf begitu, akhirnya Nabi Musa anggap, oh ini masalahnya kita tidak bisa keluar dari Mesir kecuali kalau harus ngambil jasadnya Nabi Yusuf yang sudah dimakamkan itu. Ya kita bawa karena pesannya Nabi Yusuf seperti itu. Gitu. Akhirnya sepakat begitu. Terus kemudian, lah makamnya di mana? Ya, makamnya di mana? Semua Bani Israel tidak ada yang tahu di mana Nabi Yusuf itu dimakamkan. Nah, alhamdulillah ada salah seorang Bani Israel yang juga sesepuh itu tadi ngomong, ada nenek tua yang mengerti di mana Nabi Yusuf itu dimakamkan. Akhirnya nenek tua itu dipanggil untuk menghadap Nabi Yusuf. Nah, ketika dipanggil, menghadap Nabi Musa ya, ketika dipanggil ditanya oleh Nabi Musa, benar ini nenek tahu di mana Nabi Yusuf dimakamkan. Nenek itu menjawab, ya tahu saya. Terus Nabi Musa bertanya, tolong kami dalam kesulitan, kita tidak akan bisa keluar dari Mesir selagi kita belum bisa membawa jenazahnya Nabi Yusuf, gitu kan. Tolong tunjukkan nenek. Nah, nenek itu bilang begini, tidak bisa, tidak bakalan saya tunjukkan. Sampai Nabi Musa itu minta dengan sangat, minta dengan hormat, dengan permohonan yang sangat merendahkan diri, dijawab oleh nenek tua itu tadi, tidak bisa. Bisa, tapi saya ada syarat. Ya silakan, apa syarat yang nenek minta? Syaratnya gini, wahai Nabi Musa, doakan kepada Allah supaya aku besok
di akhirat masuk surga dan bersamamu Nabi Musa. Nah, menjawab pertanyaan itu Nabi Musa ya agak kebingungan, apa saya iya kalau saya tidak bisa memenuhi, apa saya tolak, nanti tidak ditunjukkan di mana makomnya Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Musa minta petunjuk kepada Allah terhadap masalah ini, ya. Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah supaya dikabulkan permintaan, dan apa yang diminta nenek itu insya Allah dikabulkan. Ini Allah kan. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk agar supaya nenek itu tadi masuk surga bersama Nabi Musa. Nah, terus kemudian nenek itu begini, ya mari ikut saya, akan kutunjukkan makom. Ya, nenek tua tadi keluar diikuti oleh Bani Israil. Setelah perjalanan cukup lama, sampailah di sebuah tempat yang di situ itu lembah yang berdanau, ya, di tepi sungai Nil. Nah, terus kemudian nenek tua tadi itu kuras itu danau. Nabi Yusuf dimakamkan di dasar danau. Nah, Bani Israil merasa sangat pesimis. Waktu sempit, harus nguras danau dan juga harus gali kubur. Kuburnya di bawah danau. Nah, sementara peralatan tidak siap. Nah, demi untuk amanah menunaikan wasiatnya Nabi Yusuf, kalau keluar dari Mesir harus membawa jenazahnya. Akhirnya mereka bersemangat untuk dengan memaksimalkan kemampuan yang ada untuk menguras danau. Nah, terus kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah supaya malam itu dipanjangkan, ya, sampai urusan nguras danau, gali makomnya Nabi Yusuf selesai dan Nabi Yusuf bisa ditandu dibawa pulang keluar Mesir. Nah, doa Nabi Musa dikabulkan, malam dipanjangkan sehingga danau itu bisa dikuras habis air. Mujizat Nabi, ya. Nah, akhirnya setelah kering itu telaga, itu danau, kemudian di sini ini makomnya Nabi Yusuf, artinya digali. Setelah digali ternyata jasad Nabi Yusuf itu masih utuh, ya, masih utuh, karena Allah itu mengharamkan jasad para nabi dan rasul untuk dimakan tanah. Masih utuh, masih seger sebagaimana dulu ketika wafat. Akhirnya jenazah itu diangkat. Ya, Allah memberikan mukjizat kepada para nabi-nabinya. Jenazah Nabi Yusuf itu diangkat, kemudian mengeluarkan cahaya. Cahaya itu ya cukup menerangi lingkungannya, sehingga perjalanan Bani Israil untuk malam-malam keluar dari Mesir itu akhirnya bisa dengan mudah karena jasadnya Nabi Yusuf itu bercahaya, sehingga keluar dari Mesir dan ketemu jalan yang tadi bolak-balik itu akhirnya ketemu. Seharusnya itu di pertigaan ini kita ngambil yang jalan ini, ya, bahasanya itu ke kanan bukan ke kiri. Kalau ke kiri balik lagi. Nah, tahu setelah bawa jenazah Nabi Yusuf tadi itu terang kondisinya, ya. Nah, akhirnya bisa keluar dari Mesir, ya. Terus kemudian pasukan Fir'aun ngejar dari belakang, yang akhirnya kisahnya itu Nabi Yusuf ketemu dengan laut itu, kemudian dibelah, terbukalah dan menjadi riwayat terakhirnya Fir'aun. Hubungannya apa? Cerita ini nah, itu ada hubungannya dengan ada seorang Badui yang
sudah masuk Islam dan ketemu Rasul, orang Badui tadi itu mempersilahkan Rasul untuk singgah ke rumahnya, ya, untuk singgah ke rumah. Nah, akhirnya suatu saat Rasul mengabulkan permintaan orang Badui itu, sehingga Rasul menyempatkan untuk singgah ke rumah orang Badui. Masa Allah, orang Badui itu luar biasa, dermawannya bukan main. Rasulullah disambut dengan sambutan yang sangat mulia, ya, dijamu dengan makanan yang enak, dijamu dengan buah-buahan yang mewah-mewah, yang mahal-mahal begitu. Sehingga ketika Rasul dijamu seperti itu, Rasul balik ngomong gini, wahai saudaraku, ya, Muslim Badui, kalau ada waktu luang, tolong kamu mampir ke rumah saya. Akhirnya benar orang Badui itu menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Rasul. Nah, ketika sampai di Rasul tidak bisa jamu apa-apa seperti orang Badui itu tadi. Ya mungkin kayak saya ini ya, hanya air putih, ya apa gitu ya. Beda jauh dengan jamuannya apa orang Badui itu tadi. Nah, akhirnya ya Rasul minta maaf, ya memang kemampuannya menjamu tamu itu begini. Terus kemudian tapi Rasul ada tambahan kalimat begini, wahai saudaraku Muslim Badui, mintalah kepadaku apapun yang kamu minta, insya Allah ya permintaanmu aku bantu dengan mendoakan kepada Allah. Apa yang kamu minta? Coba sekarang saja, apa yang kamu minta? Nah, akhirnya ya orang Badui itu tadi menyanggupi, ya Rasul, tolong ya doakan saya agar supaya saya memiliki unta yang paling indah, ya, unta yang paling indah. Ya, lupa sedikit, dua yang diminta, satu itu unta yang paling indah, kemudian yang kedua kalau tidak salah itu kambing yang banyak, ya, kambing yang banyak. Nah, begitu orang Badui menjawab begitu, Rasul bilang, bersabda kepada orang Badui, wahai Arab Badui, kok begitu ya permintaanmu? Apa ndak kamu kayak nenek Bani Israel? Kenapa kamu kok ndak kayak nenek Bani Israel? Akhirnya ya semuanya yang hadir di situ itu penasaran. Kenapa sih kok dihubungkan dengan nenek Bani Israel? Akhirnya Rasulullah bercerita seperti cerita yang saya sampaikan tadi. Nah, apa bedanya doa permintaan orang Badui tersebut dengan permintaan nenek tua Bani Israel? Nah, disinilah yang ini perlu kita kaji. Ya. Kenapa Rasulullah SAW ya dimintai untuk mendoakan kepada Allah punya unta yang paling mewah, paling mahal, dan kambing yang banyak, itu dianggap oleh Rasul doa yang remeh, bahasanya gitu. Kenapa doamu kok, permintaanmu kok permintaan yang remeh, yang kecil itu? Kenapa kamu tidak minta kayak nenek Bani Israel? Itu maksudnya bisa kita ambil pelajaran demikian. Kalau ketemu Rasul dan Rasul mempersilahkan untuk berdoa, minta kepada Rasul agar supaya didoakan kepada Allah, maka kesempatan itu jangan kemudian dimanfaatkan untuk minta urusan dunia. Namanya gitu. Unta mewah, kalau sekarang kan mobil mewah kan, terus harta kekayaan kambing yang banyak. Jadi Rasul itu menganggap itu kecil. Kalau permintaan itu saya doakan kepada Allah bisa terkabul, ya. Itu permintaan yang putar-putiknya, putarannya itu urusan dunia, iya kan? Kenapa kamu tidak kayak nenek Bani Israel?
sekaligus seketika ada kesempatan, yang dicari ya kesempatan bagaimana bisa masuk surga. Kenapa yang kamu minta tidak begitu? Kenapa yang kamu minta tidak begitu? Yang kamu minta hanya soal urusan apa? Dunia. Ya akhirnya orang Badui tadi itu ya menambahkan ya minta untuk supaya bisa masuk surga. Nah, kemudian dari kisah ini bisa kita ambil faedah yang ya maksud saya adalah mau saya sampaikan kepada antum semuanya. Kisah ini kita ambil faedah kisah orang Badui yang memohon kepada Rasul untuk didoakan supaya bisa memiliki unta mewah. Di antara faedahnya begini, nanti kira-kira menurut pandangan antum semuanya cocok atau tidak ya. Faedah pertama ya silaturahim, ya kan? Rasul bersilaturahim kepada orang Badui diminta untuk oleh Rasul silaturahim ke rumahnya Rasul. Jadi faedah yang pertama adalah anjuran secara umum untuk nyambung silaturahim. Kemudian yang kedua dalam silaturahim ya itu hendaknya menghormati sekemampuannya ya maksudnya ya kayak orang Badui tadi menghormati tamu sekemampuannya. Nih bisa kita ambil seperti itu, seperti orang Badui tadi kemampuannya bersilaturahim menyambut tamunya sekemampuannya. Memang Badui itu benar orang kaya. Itu hikmah yang kedua. Terus kemudian hikmah yang ketiga, hendaklah antar sesama muslim itu memiliki rasa imbal balik sebagaimana Rasul dihormati oleh orang Badui, dijamu dengan jamuan yang hebat. Rasul membalas, mempersilakan hadir ke rumahnya. Rasul membalasnya lagi dengan doa untuk orang Badui. Nah, ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa idza quyitum bi tahiyatin fahayu bi ahsana minha au rudduha ya. Bila kamu dihormati ya dengan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik atau yang semisalnya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari cerita. Terus kemudian yang bisa kita ambil dari cerita itu lagi adalah ya mengingatkan kepada kita semuanya, tiada tujuan yang terindah ketika hidup di dunia ini kecuali tujuan cita-cita yang kita raih itu adalah ridho Allah dan surganya ya. Jadi nenek Bani Israel itu kan setiap ada kesempatan ya, setiap ada peluang, maka peluang itu hendaknya diarahkan untuk mendapatkan ridho Allah dan surga ya, ridho Allah dan surga. Contoh peluang nenek Bani Israel itu tadi menunjukkan kuburan Nabi Yusuf yang minta Nabi Musa, maka kesempatan itu digunakan oleh nenek tua Bani Israel. Bagaimana kesempatan ini dijadikan sarana untuk nenek tua itu bisa masuk surga dalam derajat yang tinggi, yaitu bersama Nabi Musa. Ya dalam hal ini bisa kita ambil faedah. Apapun dalam kehidupan ini, mari kita arahkan untuk ngarah kepada ridho Allah dan surga setinggi-tingginya.
misalnya kita dikaruniai oleh Allah rezeki dan kebetulan rezeki itu banyak, maka mari kesempatan dikasih rezeki yang banyak ini kita gunakan untuk agar supaya rezeki itu menghantarkan kita ridho Allah masuk ke jannahnya, jannah yang tingkatan tertinggi. Ini intinya cerita dari nenek tua seperti itu. Setiap apapun kesempatan yang ada pada diri kita, ya arahnya adalah ridho Allah dan surga yang tingkatan tertinggi. Bisa saja itu berupa harta. Kalau nenek tua tadi itu kan kesempatannya bisa minta doa kepada Nabi Musa. Terus yang kedua, yang berikutnya lagi, bisa saja kita ini punya kesempatan untuk bisa masuk surga lewat ilmu, ya, lewat ilmu yang kita miliki. Maka ilmu yang kita miliki ini bagaimana supaya jadi ilmu yang bermanfaat, yang menghantarkan kita ridho Allah dan surganya dalam derajat yang tinggi. Maka kalau saya mendengar alumni terus kemudian sama sekali tidak terlibat dakwah, sama sekali tidak terlibat pendidikan, saya ini masuk mensayangkan sebisa-bisanya, ya sebisa-bisanya supaya ilmu itu manfaat, ya ngajar anak kita sendiri, ya baca tulis Al-Quran itu bagian dari ilmu manfaat. Ngajar tetangga untuk baca tulis Al-Quran, ya, atau sebisa kita, misalnya rumah kita kebetulan ada ruangan yang luas, gunakan untuk ngajari anak-anak baca tulis Al-Quran. Itu contoh ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu, jadikanlah ilmu untuk sarana menggapai ridho Allah dan sarana mendapatkan surga yang derajat tinggi. Atau kalau kita punya dikaruniai anak, bagaimana anak itu bisa jadi anak soleh, terus kemudian menghantarkan kita pada derajat yang tinggi. Anak yang soleh kan bisa mengangkat derajat orang tua di surga dengan derajat yang tinggi kan, akibat istighfarnya, akibat amal solehnya. Bahkan bisa saja andap kubur itu dihentikan akibat istighfarnya anaknya soleh. Jadi kalau kita simpulkan, ya, hidup kita ini sekecil apapun, ya, pasti itu ada sarana, yang sarana itu bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan ridho Allah dan jannahnya, ya. Maka setiap apapun karunia Allah yang diberikan kepada kita, jangan sia-siakan, ya, jangan sia-siakan, ya, jangan hanya sebatas untuk kepentingan dunia seperti orang Badui tadi itu. Hanya Rasul disuruh doakan untuk punya unta mewah sama kambing yang banyak. Itu kan putarannya hanya sekolah urusan dunia. Ya, maka ya dari cerita ini jangan sampai misalnya kita punya ilmu hanya sekedar untuk cari pekerjaan, jangan. Ya, utamanya adalah bagaimana ilmu yang kita miliki itu menghantarkan kita untuk ridho dan jannah, Nah, inilah termasuk yang kadang-kadang itu saya merenung, ya, santri-santri sudah datang dari mana-mana kumpul di pondok. Seharusnya saya yang sedikit punya ilmu itu harus cari-cari mengkais anak-anak kaum muslimin untuk saya didik, kita selamatkan dari pengaruh-pengaruh yang merusak. Tapi alhamdulillah ini santri sudah pada datang di pondok. Maka hal itulah yang menginspirasi saya, ya,
Ini saya yang saya buat ukuran ya, bukan ya saya. Ketika saya merenungkan itu, kenapa saya tidak bersungguh-sungguh di dalam mengajar? Ini pertanyaan yang mengadu pikiran saya. Kenapa saya tidak memberi contoh yang baik? Ya, kenapa saya tidak memberikan ilmu semaksimalnya kepada orang-orang yang sudah niat datang untuk belajar untuk ilmu? Seharusnya ya itu tugas saya untuk menyampaikan kemana. Sementara ini sudah di hadapan saya. Nah, ini bagian dari renungan ya, yang mungkin untuk antum semuanya para alumni, renungan ini tidak mesti harus sama seperti saya, tapi spiritnya ya, spiritnya untuk agar supaya memiliki ilmu yang manfaat, mohon itu semuanya dijaga. Tidak ada orang yang tidak orang yang beralasan saya nggak bisa berdakwah. Tidak ada, semuanya bisa ya, semuanya bisa. Ya, hal yu'ami walau ani ya, sampai misalnya ya antum mengarahkan ya, kalau kebetulan antum itu jadi guru hari ini, antum mengarahkan murid antum supaya masuk pondok, itu juga bagian dari kan modalnya gini kan ya, gimana ya lobby ke orang tuanya, diingatkan hari ini lingkungan itu benar-benar sangat merisaukan. Kalau anak kita tidak di pondok ini risiko untuk tercemar, bebasnya pergaulan ini besar. Bagaimana masuk pondok? Dan misalnya orang tuanya itu setuju ya, saya masukkan anak saya ke pondok, kemudian setelah di pondok anak tersebut rajin belajar, berubah jadi anak yang soleh. Kesolihan anak itu kan asal muasalnya dari saran antum semuanya kan. Itu namanya bagian. Hari ini dakwah yang begitu itu, nah, menurut saya yang lebih efektif daripada dakwah rame-rame. Contoh ini ya, ada ustadz yang sohor kemudian diundang untuk ceramah di sebuah kampung yang hadir banyak, terus kemudian untuk bisa datang saja harus antrian begitu. Ceramahnya hanya 1-2 jam, habis itu pulang, tidak dikontrol lagi. Habis saya ceramah ini yang ada perubahan, tambahnya iman siapa ya? Yang dulunya tak berhijab, setelah saya ceramah yang hijab siapa? Tidak berpikir begitu kan? Hanya ceramah sudah, habis pulang kan? Itu lebih berhasil antum mengarahkan satu anak saja untuk jadi guru daripada tadi yang dengarkan sih banyak tapi asarnya gimana, yang dapat hanya rame-ramenya. Ya itu sih tetap ada manfaatnya, tapi untuk manfaat real adalah yaitu tadi ya, yang seperti itu tadi. Jadi dakwah hari ini siapapun insya Allah bisa ya, insya Allah bisa ya. Gimana ya kalau saya lihat itu banyak anak-anak kecil yang main-main itu sampai sore gitu ya. Nah mungkin barangkali ya belum ada yang berkomunikasi sama orang tuanya, gimana ya saya ini ada tempat, saya ada waktu, anak-anak itu tak ajari baca Quran, itu saja ya. Ajari sopan santun, ajari doa-doa maksurat ya. Saya yakin kalau nanti setelah antum didik, antum kumpulkan, antum ajar, anaknya itu kok ada perubahan akhlak, hormat pada orang tua, begitu dengar adzan dia main-main sama teman langsung pulang mandi dan pergi musola, pasti ya orang tuanya salut terhadap antum. Kok bisa ya anak saya berubah? Pasti rekomendasi antum gimana masuk pondok saja supaya nanti lebih terjaga kebaikannya, antum terangkan.
anak soleh itu aset luar biasa, ya, termasuk bagian dari 3 amalan istimewa. Ya ringan begitu, siapapun apa bisa. Dan itu hasilnya adalah realitas. Ada satu hasil yang satu anak yang benar-benar nanti jadi anak yang soleh. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Gimana ya, bisa disimpulkan ya? Ya kesimpulannya gini, jangan lupa setiap ada kesempatan, setiap ada apa ya, gunakan untuk agar supaya bisa menghantarkan kita kepada ridho Allah dan jannah. Bisa berupa harta, bisa berupa ilmu, bisa berupa kedudukan, ya bisa macam-macam lah ya. Jangan sampai itu kita lupakan ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ahli itu kan jamak ya, antum jangan baru mufrad, itu ahlunai itu mulhak jamak mudzakkar salim. Maka kenapa ada wawu atop kok bukan ahlakum ahlikum? Itu mansub. Ya, mansubnya dengan huruf apa namanya ya. Aslinya itu ahli, ya ahli ada ya. Jadi itu mansub kepada apa namanya angkusaku masuk. Nah ahli di sini maksudnya itu keluarga besar, bukan keluarga luas itu di keluarga saja, keluarga besar, keluarga. Ya. Di pengertiannya bukan keluarga spesifik seorang ayah bersama istri dan anak-anak, bisa juga keluarga besar, karena itu apa? Jamak yang itu ya. Ya ini yang apa namanya bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oh tambah satu ya, antum kan para umahat ya, ya bantu suami ya dengan banyak membaca istighfar ya, karena istighfar itu bagian daripada dibukanya pintu rezeki. Di samping doa ya untuk dikasih kemudahan rezeki, tapi ya dibantu suami untuk banyak-banyak baca istighfar. Juga mengingatkan pada suami untuk banyak membaca istighfar. Di samping harus berusaha, berikhtiar. Rezeki itu dapat harus dengan berikhtiar, tidak datang begitu saja. Tapi ikhtiar tidak menjamin orang itu mendapatkan rezeki. Tetap ketentuan rezeki itu dari Allah, maka perlu rezeki itu digapai dengan berdoa dan banyak membaca istighfar, plus ditambahi apa? Ikhtiar. Ya ini yang saya tambahkan, ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya saya akhiri, ya kurang dan lebihnya ya maaf ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.